Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi di channel saya, Simpson Sitorus, yang membahas tentang seputar wuling. Nah, di beberapa waktu belakangan ini ada sebagian teman-teman yang mengapresiasi video-video saya di YouTube, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Dan juga ada beberapa customer wuling yang menanyakan tentang power window yang bunyinya kalau diturunkan atau dinaikkan itu bunyi jeduk atau jetak. Dan ada juga sebagian yang pemilik Cortez yang ketika power window drivernya dinaik turunkan menggunakan autonya, dia ada bunyi kayak berdering begitu. Nah, di video ini saya akan memberikan bagaimana cara pemeriksaan maupun pembongkarannya. Bagi teman-teman yang penasaran, mari ikuti video ini. Ini saya telah membuka door frame pintu yang ada pada pintu driver. Nah, kasus ini juga bisa saja terjadi di semua pintu, baik di pintu depan kiri, pintu penumpang kiri kanan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara pembukaan door frame, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya yang ada tutorialnya cara mengganti switch power window. Nah, pada pembongkaran pengecekan ini yang ketika kaca dinaik turunkan dia ada bunyi dek atau kayak berdering, kita hanya perlu menyiapkan 3 alat ini saja atau SST ini. Nah, kita mulai. Yang pertama, kita harus membuka plastik pelindungnya terlebih dahulu. Hati-hati ketika pembukaannya ini, lemnya ini jangan terkena baju ataupun rambut karena ini sangat sulit hilang. Lemnya juga keras sekali. Oke, setelah ini terbuka, kemudian kita buka ininya dulu menggunakan kunci 10. Nah, setelah ini terbuka, kita lanjut pembukaan plastiknya lewat sini. Ini sangat keras teman-teman, apalagi kalau terkena baju ini sangat sulit hilang. Kemudian kabelnya kita lewatin di sini. Nah, ini jangan sampai terkena baju. Ini kita buat di sini saja dulu. Nah, kemudian setelah plastiknya terbuka, kita lanjut pembukaan soket pada motor power window-nya. Untuk membuka soket ini kita cukup menekan di sebelah sini. Nah, setelah soketnya ini terbuka, kemudian kita lanjut pembukaan baut-baut yang ada di sini.
kita buka baut penyangga kacanya terlebih dahulu ya. Sini menggunakan baut 10. Oke, setelah kita buka, kemudian kita lanjut ini untuk pengangkatan kacanya ke atas supaya penyangganya ini bisa dibuka. Karena untuk pengangkatan kaca ini, jika teman-teman punya helper atau punya teman yang bisa membantu, sebenarnya kaca ini tidak perlu dikeluarkan dari pintu ini, bisa saja hanya diangkat begini saja. Tapi berhubung saya sendirian dan ini saya angkat sini, nanti bisa jatuh ke bawah untuk menjaga dan mencegah kaca ini supaya tidak jatuh ketika regulatornya ini sudah dibuka, menghindari supaya kaca tidak pecah. Jadi saya keluarkan saja ini supaya lebih aman. Cara mengeluarkannya sangat mudah. Sebelah sini, kiri sini kita tekan ke bawah, ini kita angkat ke atas. Nah, kemudian kita angkat ke atas. Hati-hati jangan sampai jatuh. Nah, setelah kacanya sudah saya lepas, saya singkirkan dulu ya ke tempat yang lebih aman. Oke, setelah kacanya sudah saya singkirkan ke tempat yang lebih aman, kemudian saya lanjut untuk membuka beberapa baut regulator power windownya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buka dulu ya. Di sini kita tetap menggunakan kunci 10. Dan ingat, di sini sangat jauh kemungkinan murnya ketukar atau apanya, karena di sini dia semua warna bautnya ini atau murnya ini dia warna putih. Oke, kita sudah buka 4. Lima, 6, 7. Kita telah buka. Kemudian setelah baut-bautnya buka, kita keluarkan regulator dan motor power windownya. Dia mengeluarkannya itu dia lewat sini ya. Caranya sangat mudah. Kita keluarkan dulu. Kita keluarkan ininya dulu terlebih dahulu lewat bawah ya. Kemudian motornya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini regulatornya sudah dan motornya sudah terbuka. Oke, kita lakukan pemeriksaan apa sih penyebabnya ketika power window itu diturun atau dinaikkan dia bunyi duk, atau yang ketika dinaikkan dia ada bunyi kayak berdering begitu di dalam pintunya. Untuk yang bunyi jeduk, kita bisa melihat karet penyangga di dalam sini, penahan ini bisa kemungkinan pecah atau terbelah, sehingga pada saat kaca ini penahan kacanya, ketika pada saat kaca naik atau turun, yang tumpuan ini bertemu kepada di sini,
sehingga ketika ini bertemu sama dia bunyi dek dan karetnya tidak ada meredam bunyinya, sehingga bisa menimbulkan bunyi dek. Kemudian yang ketika bunyi kayak berdering gitu atau berdesir gitu, bunyi kasar, kita hanya bisa melihat selingnya saja. Selingnya ini apakah dia berserabut, atau bisa juga dia penyebabnya di sebelah sini. Nah, penyangganya ini bisa jadi dia pecah, sehingga dia ketika kaca naik, seling ini bergerak memutar mengelilingi ini nyangkut kepada yang berputar ini, sehingga dia bunyi kasar. Nah, untuk ini melakukan pergantian ini kita tidak perlu untuk mengganti motornya, cukup hanya regulatornya ini saja. Dan harganya ini diberes kira-kira sekitar 200 sampai 300 ribu ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup mengeluarkan duit sekitar 2 sampai 300 ribu untuk melakukan pergantian ini. Oke. Nah, di sini ini yang baru, jadi motornya itu kita pindahkan dari sini ke sini. Cara memindahkan motornya gampang sekali. Teman-teman hanya membuka 3 baut ini saja. Di sini kita menggunakan kunci L bintang segi 6. 3 saja. Dan ingat, pada saat pencopotan motornya ini, teman-teman harus bisa memastikan selingnya jangan sampai lepas, supaya teman-teman tidak kesulitan memasang ulang. Oke. Setelah ini sudah terpasang dan saya pastikan juga kondisi karetnya di dalam ini tidak terbelah dan kondisinya aman, baik, sehingga pada saat ini naik turun di sini atau ke sini dia tidak bunyi kasar. Dan juga pastikan selingnya ini dilumuri dengan grease sehingga suaranya agak halus sedikit. Oke, sekarang kita lakukan pemasangan kembali. Mari kita pasang kembali. Nah, di sini kita lakukan pemasangan kembali. Pemasangannya sangat mudah. Dia dari akhir kembali ke awal tadi. Cara untuk memasukkan ini kembali, teman-teman cukup memasukkan di terlebih dahulu motornya dulu atau atasnya dulu, dimasukkan dulu sini, kemudian motornya, kemudian teman-teman sambut dari sini motornya, masukinnya posisinya miring dulu biar sampai masuk dulu, baru kita setelah masuk baru kita lurusin, kemudian kita masukin dulu. Pasang ke 7 mur tadi. Kemudian kita akan ganti ya teman-teman.
kembali lagi dan pastikan pemasangannya ini dia sampai bunyi jeglek. Oke, dia sudah bunyi. Kemudian setelah ini terpasang, kemudian kita masukkan kembali kaca yang kita buka. Oke, kita masukkan kembali kacanya. Cara memasukkan kembali kacanya mudah sekali. Masukkan dia terlebih dahulu dan pastikan ketika memasukkan TV ini masuk di tengah-tengah TV ini. Ya, kita masukkan ini. Pastikan yang miring dulu supaya atasnya belok. Nah, setelah itu kemudian kita geser ke sini. Nah, oke. Setelah itu kita turunkan tadi sampai dia nyangkut pada penyangga yang di regulator tadi. Nah, ini kita sangkut kembali. Kita sangkutin lagi. Oke, setelah pasti, kemudian kita pasang kembali baut penyangga kacanya. Ingat, baut penyangga kacanya itu dia pendek, jangan sampai ketukar sama baut yang tadi, supaya dia tetap kokoh. Oke, kemudian kita pasangin. Dan ingat mengencangnya jangan sampai terlalu kuat ya. Oke, setelah semuanya indikator sudah terpasang, soket motornya sudah terpasang, baut penyangga regulator sudah terpasang, baut penyangga kaca juga terpasang dengan baik, kita pastikan terlebih dahulu bunyinya hilang dengan cara kita coba dulu. Kita pastikan dengan cara kita pasang terlebih dahulu soket power window-nya. Oke, sudah terpasang. Kita coba dulu ya teman-teman, kita pastikan mulut kacanya turun, tidak menyangkut, dan isinya tadi pas di sisi ini. Kita coba. Oke, kacanya naik dengan mulut, kemudian kita turunkan. Oke, dengan mulut suara deknya juga sudah hilang, berarti kondisinya sekarang sudah baik, dan kita lanjutkan kembali pemasangannya. Kita buka lagi terus. Oke, kemudian setelah kita kita pasang kembali plastik pengaman ini ya teman-teman. Jangan sampai lupa bautnya dulu di sebelah sini. Kemudian kabelnya itu dia kita lewatkan. Oke, setelah plastiknya terpasang, kemudian kita pasang ini teman-teman penyangga, jadi penyangga door tripnya. Dan ingat posisi memasangnya dia seperti ini, yang seperti ini ya.
lebih panjang daripada penyangga kaca tadi. Kemudian kita kencangi. Oke, setelah kita kencangi, kemudian kita lanjut pemasangan baterainya. Oke, kita pasang baterainya. Dan ingat, soket yang dua ini jangan lupa dipasang, guys. Ini untuk soket silnya dan ini untuk soket power window. Dan ingat, setiap pemasangan soketnya dia harus sampai bunyi selesai. Nah, bagus. Baik, kemudian pemasangannya ini terlebih dahulu kita lewatkan pada lubang ini ya teman-teman, supaya dia tidak masuk. Oke, setelah ini lewat, kemudian kita cangkupkan bagian atasnya terlebih dahulu. Kemudian setelah cangkup, kita pastikan klip-klipnya pas pada lubangnya. Setelah pasti, kemudian kita tekan saja pelan-pelan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman juga jangan lupa pasang kembali baut ini. Ingat, pemasangan bautnya yang kepalanya sebelah sini rata ini, dia di sebelah sini. Kemudian yang kepalanya agak tekung ini di sebelah sini. Setelah kita pasang, jangan lupa teman-teman tutup kembali bautnya atau kemudian sebelah sini kita pasang lagi. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa juga ininya kita pasang. Kita coba cabut klipnya yang nyangkut kemudian. Oke, setelah klipnya terbuka dengan menggunakan alat ini, teman-teman bisa nyangkutin kembali di sebelah sini. Oke, kita pasang. Oke, setelah kita pasang, kemudian kita coba lagi. Oke, kacanya mulus. Kemudian kita turuni. Kacanya mulus juga turun. Dan ingat juga pada saat power window ini, setiap auto power window ini, ketika kita habis cabut mat
atau pencabutan baterai atau pembongkaran switch atau cabut soket power window ini tidak mau turun atau naik otomatis, dia pasti akan nyender setengah. Nah, kalau ingin mereset ke otomatis kembali, teman-teman cukup naikkan switchnya sampai power window-nya tertutup ke atas. Kemudian setelah power window naik, teman-teman cukup menahan switch auto ini 3-5 detik ke atas pada saat power window tertutup. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa mencoba kembali. Nah, power window-nya sudah otomatis turun dan juga otomatis naik. Oke. Nah, begitulah cara atau menganalisa atau pembongkaran regulator power window ketika kaca dinaik atau diturunkan ada bunyi jeduk maupun bunyi kasar. Oke. Baik, cukup sekian video saya atau tutorial ini. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau komen cara-cara pembongkaran saya, siapa tahu ada yang kurang, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Dan juga teman-teman yang baru menyaksikan video saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ini supaya dapat berkembang dan memberikan informasi penting tentang seputar wuling. Oke, selamat